Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi pengenalan lingkungan sekolah yang disingkat MPLS di SMP Negeri 1 Simpang 4 mengenai pendidikan karakter. Perkenalkan, nama Ibu Karmilawati SPD. Ibu mengajar di kelas 9 mata pelajaran IPA dan Prakarya. Halo, apakah kalian sudah siap untuk melanjutkan materi MPLS hari pertama? Ayo, kita lanjutkan. Pejamkan mata kalian selama 10 menit. Silahkan fokus mengikuti kegiatan MPLS. Setelah 10 menit, kalian buka mata kalian, dengarkan baik-baik, simak penjelasan Ibu. Pengertian pendidikan karakter menurut ahli. Penguatan pendidikan moral atau pendidikan karakter dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatkan pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, menyalahgunakan obat-obatan, pornografi, dan merusak milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Menurut Lekona, karakter berkaitan dengan konsep moral, sikap moral, dan perilaku moral. Berdasarkan ketiga komponen itu, dapat dinyatakan bahwa karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan melakukan perbuatan kebaikan. Bagan di bawah ini merupakan bagan keterkaitan ketiga kerangka pikir ini. 1. Pendidikan karakter menurut Lekona. Secara sederhana, pendidikan karakter dapat didefinisikan sebagai segala usaha yang dapat dilakukan untuk mempengaruhi karakter siswa. Tetapi, untuk mengetahui pengertian yang tepat, dapat ditemukan di sini definisi pendidikan karakter yang disampaikan oleh Thomas Lekona. Lekona mengatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. 2. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto tahun 2009 mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, maupun negara. 3. Pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang memiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seseorang bertindak, bersikap, berucap,
dan merespon sesuatu. Kartawijaya 2010. 4. Pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Karakter adalah kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya terkait dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Dari Golo tahun 1982 halaman 29. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Pendidikan karakter telah menjadi perhatian berbagai negara dalam rangka mempersiapkan generasi yang berkualitas, bukan hanya untuk kepentingan individu warga negara, tetapi juga untuk warga masyarakat secara keseluruhan. Usaha kita secara sengaja dari keseluruhan definisi kehidupan sekolah, madrasah untuk membantu pembentukan karakter secara optimal. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode kebiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan sikap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan keakhlakan mulia. Amanah Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu bermaksud agar pendidikan tidak hanya membentuk insan Indonesia yang cerdas, namun juga kepribadian atau berkarakter, sehingga nantinya akan lahir generasi bangsa yang tumbuh berkembang dengan karakter yang bernapas, nilai-nilai luhur bangsa serta agama. Pendidikan yang bertujuan melahirkan insan cerdas dan berkarakter kuat itu juga pernah dikatakan Dr. Martin Luther King, yakni kecerdasan yang berkarakter adalah tujuannya akhir pendidikan yang sebenarnya. Memahami pendidikan karakter.
Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus yang melibatkan aspek pengetahuan, perasaan, dan tindakan. Menurut Thomas Lickona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan aktif. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas. Emosinya, kecerdasan emosi ini adalah bakal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan, karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Terdapat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2. Kemandirian dan bertanggung jawab. 3. Kejujuran atau amanah yang diplomatis. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan bekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. Dan kesembilan, karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode cloning. Bisa mudah diajarkan sebab pengetahuan bersifat kognitif saja. Setelah cloning the code, harus ditumbuhkan vote cloning the God, yakni bagaimana perasaan dan mencintai kebajikan menjadi incline yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah kebiasaan melakukan kebajikan, maka acting the God itu berusaha menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak, atau yang bisa disebut para ahli fisiologi sebagai usia emas. Karena usia itu terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa sudah terjadi ketika anak berusia 4 tahun, meningkatan 30%. Berikutnya menjadi pada usia 8 tahun dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga, yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Namun bagi sebagian keluarga, barangkali proses pendidikan karakter yang sistematis di atas sangat sulit, terutama bagi sebagian orang tua yang terjebak pada rutinitas yang padat. Karena itu, seyogyanya pendidikan karakter juga perlu diberikan saat anak masuk dalam lingkungan sekolah.
terutama sejak playgroup dan taman kanak-kanak. Disinilah peran guru yang dalam filosofi Jawa disebut diguguh lan ditiru, dipertaruhkan karena guru adalah ujung tombak di kelas yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Dampak pendidikan karakter. Pada dampak pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik, beberapa peneliti bermunculan untuk menjawab pertanyaan itu. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenal hal itu diterbitkan oleh sebuah buletin karakter edukatif yang diterbitkan oleh Karakter Educative Partnership, sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence of School Success tahun 2001 mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau yang disebut EQ. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Sebaiknya para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Beberapa negara yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, Cina, Korea. Hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdasarkan positif pada pencapaian akademis. Seiring sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkan agar nantinya lahirlah generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.